Saya Muhammad Rusdi, mahasiswa PPG kategori 1 kelas 8 Universitas Jakarta kategori 1 akan melakukan video pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak Bapak semua? Baik. Tadi pagi ada sholat subuh? Ya. Ada yang kesiangan? Besok jangan diulangi lagi ya. Coba jam 5 itu kita sudah bangun agar bisa sholat subuh. Kalau yang agama non-muslim bisa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tadi pagi sempat sarapan? Sempat. Ada yang tidak sarapan? Sekarang musim sakit nih. Sarapan. Ada yang tidak sempat? Dijaga kesehatannya, ya, anak bapak semuanya. Untuk bersemangat kita belajar hari ini kita masuk pelajaran tema 3, subtema 4, pembelajaran 1, yaitu keajaiban perubahan wujud di sekitarku, ya. Di bukunya itu halaman 174. Sudah dibuka semuanya? Baik. Biar kita lebih semangat, kita coba nyanyi lagu wajib kita, Indonesia Raya. Sebelum kita menyanyikan ini, kita berdoa dulu ya. Biar pelajaran kita hari ini bisa kita terima dengan baik. Ayo, ketua kelasnya. Nah, pimpin teman-temannya untuk berdoa. Biar aja. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman walutfi fahman. Atina ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman dalam belajar. Amin. Ya, terima kasih. Nah, duduk kembali. Nah, seperti janji Bapak tadi, setelah kita berdoa, biar kita lebih semangat, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ini lagu wajib kita ya. Baik, kita mulai. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah Aku berdiri jadi pandu ibuku. Semangat lagi. Indonesia Tuhanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik. Sudah semangat? Terima kasih. Duduk kembali ya. Dah, sekarang siapa yang tidak hadir, teman kita?
Banyak ya, tidak hadir ya. Ya, sekarang musim sakit di sini, banyak teman kita yang sakit, karena itu anak bapak harus menjaga kesehatan. Paham? Nah, itu. Sekarang sebelum kita belajar, tujuan pembelajaran hari ini nih ada 7. Ya. Lihat. Dengan membaca materi bacaan bertani garam, ya kan? Siswa dapat menganalisis informasi yang terkait dengan keajaiban perubahan wujud di sekitarku dengan tepat. Nah, itu dia tujuan kita belajar hari ini. Yang kedua, dengan menjawab soal materi. Nanti ada tuh soal materinya. Tentang bacaan bertani garam, anak bapak dapat menyajikan hasil informasi tentang konsep perubahan wujud benda. Nah, itu yang kedua, ya. Yang ketiga, dengan memperhatikan video. Nah, nanti bapak ada membuat video. Nanti anak-anak bapak memperhatikan. Nah, itu maksudnya. Siswa dapat mengidentifikasi konsep perubahan wujud benda. Nah, itu. Yang kelima, dengan mengamati resep pada buku, anak bapak nanti dapat menyebutkan satuan waktu dengan benar, ya. Nanti ada juga kita pelajari tentang waktu. Nah, tentang bertani garam ini, ya. Selanjutnya, lihat tujuan pembelajaran ke-6, dengan mengamati resep pada buku, siswa dapat menganalisis waktu yang digunakan dengan benar. Ya, itu yang ke-7, dengan menyelesaikan soal latihan. Nanti ada juga bapak kasih latihan biar anak bapak dapat semuanya. Siswa dapat menguraikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan satuan waktu dengan benar. Nah, itu dia. Ada 7 tujuan pembelajaran kita, ya. Baik. Sudah dimengerti yang itu sampai di situ? Nah, sekarang untuk anak-anak bapak sekarang ini, anak-anak bapak harus semangat belajar, ya, agar paham materi hari ini dan bisa mengaplikasikannya di rumah masing-masing. Baik, sekarang bapak ada pertanyaan. Nah, ini dia. Sebelum kita belajar, bapak ada sesuatu nih di belakang bapak. Pertanyaannya, apakah benda ini warnanya putih? Asalnya dari laut. Nah, benda ini biasanya digunakan untuk masakan. Garam. Coba kita lihat. Nah, ini warnanya putih. Berarti ini rasanya apa ini kalau garam? Nah, ya betul. Nah, ini dia. Asin. Nah, ini model garamnya. Kenapa menjadi garam? Nah, itu yang kita pelajari nanti. Baik. Selanjutnya, bapak akan menampilkan videonya. Nah, ini dia ya, pertanyaan yang tadi. Sekarang bapak akan menampilkan. Nah, ini dia. Perhatikan dengan seksama ya anak-anak bapak semua. Dapatkah kamu mengamati perubahan wujud dalam keseharian kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat. Kembali lagi bersama Bu Yuni. Pada kesempatan kali ini, Bu Yuni akan menyampaikan materi untuk kelas 3, tema 3, subtema 4, pembelajaran 1. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang peristiwa perubahan wujud pada proses pembuatan garam, mengubah satuan waktu, dan menggunakan beberapa macam teknik untuk melipat baju. Anak-anak, setiap hari terjadi perubahan alam di sekitar kita. Salah satu contohnya adalah perubahan wujud. Hujan terjadi karena perubahan wujud. Makanan menjadi nikmat karena adanya garam yang diperoleh dari perubahan wujud. Bagaimana kalau tidak ada garam? Pasti makanan akan terasa hambar. Lalu, bagaimana perubahan wujud terjadi pada pembuatan garam?
Garam dihasilkan dari air laut. Ladang garam terbentang luas di pantai yang tidak memiliki banyak sungai. Contohnya di pantai utara Pulau Jawa, Madura, Sumatera, Sulawesi, dan Nusa Tenggara. Pertama-tama, petani menyiapkan petak-petak tambak, lalu diisi dengan air laut. Air laut yang terkena sinar matahari akan menguap, meninggalkan kristal-kristal garam. Setelah sekitar 210 hari atau setelah musim kemarau berakhir, lapisan garam di dasar tambak harus segera dipanen. Kemudian setelah dipanen, garam dijual ke pabrik untuk ditambah zat iodium. Anak-anak, waktu yang dibutuhkan petani garam untuk mengisi 1 peta air laut adalah 2 jam. Berapa lama waktu yang diperlukan dalam satuan menit? Yuk, simak penjelasan berikut. Satuan jam kita ubah terlebih dahulu menjadi menit. 1 jam sama dengan 60 menit. Jika waktu yang dibutuhkan petani adalah 2 jam, maka 2 dikalikan 60 menit sama dengan 120 menit. Jadi, waktu yang dibutuhkan petani garam untuk mengisi 1 peta adalah 120 menit. Setelah memanen garam, petani membawa garam ke pabrik. Waktu yang ditempuh dengan berjalan kaki adalah 1 jam 20 menit. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam menit? 1 jam 20 menit, kita ubah satuan jam menjadi menit, yaitu 1 jam sama dengan 60 menit. Lalu, 60 menit ditambah dengan 20 menit sama dengan 80 menit. Jangan lupa ya anak-anak, 1 jam sama dengan 60 menit. Dan 1 menit adalah 60 detik. Demikianlah materi yang dapat Yuni sampaikan hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana videonya tadi? Menarik? Nah, itu dia. Itulah yang akan kita bahas nanti ya. Tentang garam itu pelajaran bahasa Indonesia, dan tentang waktu itu matematika. Baik. Sekarang sini. Ada bacaan bertani garam. Bacaannya. Sekarang coba lihat bukunya. Di bukunya ada juga itu. Di sini Bapak tampilkan juga di buku anak-anak Bapak, ada itu di halaman 175. Nah, sekarang coba anak-anak Bapak membaca dengan seksama dalam hati dengan cermat tentang judul bertani garam. Ya, karena nanti ada evaluasi yang akan anak-anak Bapak jawab semuanya. Jadi dibaca dengan seksama dulu. Nah, mulai membacanya. Ayo dibaca. Baca dalam hati. Bapak kasih waktu 3 menit ya. Yang bingung dengan kata-katanya tanyakan ke Bapak. Lama seminggu. Sudah.
Sudah membacanya? Baik. Sudah dibaca anak-anak Bapak semuanya tentang bertani garam? Baik. Sekarang ada kegiatan pertama. Ya. Ini dia. Nih. Setelah anak-anak baca tentang bertani garam, ada latihan menjawab pertanyaan sebentar. Ada 5 soal. Ya. Kamu telah membaca wacana di depan perintah bukunya. Jawablah pertanyaan berikut. Nah, itu ada 1 sampai 5. Sekarang anak-anak Bapak buka buku latihannya. Langsung saja jawab. Bapak kasih waktu 3 menit. Tidak buat soal. Ada yang ragu pertanyaannya? Tanya sama Bapak. Nomor 4. Bagus. Ini nomor 3. Ayo. Sudah siap? Dah, baik. Coba Rizky jawab yang nomor 1. Baca dulu soalnya. Dengarkan temannya yang lain. Bahan dasar pembuatan garam adalah air laut. Betul? Nah. Baca Prilio nomor 4. Air menguap karena terkena sinar matahari. Betul yang A nomor 4. Ya, bagus. Untuk nomor 5. Nah, baca. Kuat-kuat suaranya. Waktu yang diperlukan untuk memanam garam adalah A 210 hari. Betul? Nah, tadi di video ada juga disebutkan waktunya yaitu 210 hari. Ya, nah itu dia. Ada pertanyaan sampai di sini? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ya. Sekarang kita mempelajari lagi tentang waktu dalam bertani garam. Tadi yang 210 hari itu apa tadi itu? Yang tadi. Yang jawabannya 210 hari itu tuh waktu apanya? Kita lihat lagi soalnya. Waktu yang diperlukan memanen garam. Itu berarti waktunya 210 hari. Sekarang kita mempelajari waktu. Coba lihat soal ceritanya di sini. Waktu yang dibutuhkan oleh seorang petani garam untuk mengisi 1 peta air laut adalah 2 jam. Berapa lama yang diperlukan dalam satuan menit? Siapa yang bisa jawab? Berapa menit? 60 menit. Bagus. Sekarang kita bentuk kelompoknya ya. Ini kelompok 1 sudah. Kelompok 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang kita mengerjakan secara kelompok lagi nih. Lihat di sini ada materinya 1 jam 20 menit. Kalau 2 jam berarti untuk 1 petak berarti sini sudah ada nih 120 menit. Baik. Sekarang kita lanjutkan. Ini dia satuan waktu. Nah, sekarang coba anak-anak Bapak kerjakan dalam kelompoknya. Yang ini coba diisi. Ya, dibuat di buku tulisnya. Ingat kata kuncinya 1 jam 60. Nah, di video tadi ada juga kan untuk Bapak ingat kembali. 1 menit berapa? 20 detik.
60 detik. Nah, coba ini kata kuncinya. Sekarang anak Bapak coba menjawab ini per kelompok. Bapak kasih waktu 5 menit. Ayo dibuat. Per kelompok ya, diskusikan dengan kelompoknya. 1 jam itu berapa gitu. Terus kita tambahkan apanya? Di buku tulisnya ya, disambung dengan yang tadi. Ya. Nanti setiap kelompok menampilkan tugasnya. Nah. Dah, coba kelompok sini maju ke depan. Bawa semuanya, keempat-empat. Nah, perhatikan. Baca. 1 jam 45 menit sama dengan 60 menit ditambah 45 menit. Nah, jadi berapa? Jawab berapa? 105. Nah, 105 menit, betul? Nah. Nah, kamu baca nomor 2, Aliano. Jam 50 menit sama dengan 120 menit ditambah 50 menit sama dengan 170 menit. Berapa? 170 menit. 170 menit. Berapa jadinya kalau salah? 120 menit. Lihat soalnya kembali. Berapa ini? 120 menit karena 2 dikali 60 menit ya. Nah, nanti diperbaiki. Lanjut. Raditya. Nomor 3. Baca, kuat-kuat. Iya. Ini soalnya. Ini. 240 menit, benar? Nah, yang kamu jawab nomor 5. Tuh, 5 jam berapa menit? 5 jam 300 menit, benar? Nah, bagus. Dah, tepuk tangan. Kelompok lain ada yang beda jawabannya. Kalau sama, berarti anak-anak Bapak sudah paham yang mengenai satuan waktu yang ini. Ya. Setelah menjawab pertanyaan yang tadi, kita lanjutkan ke kegiatan 3. Ya. Di buku anak Bapak itu halaman 181 yang A. Nah, sama seperti yang tadi. Sekarang ada menit-menitnya lagi. Kalau tadi kan hanya jam, ya. Sekarang ada menit. Untuk mengetahui menitnya, jadi yang jam itu dijadikan ke satuan menit. Nah, sekarang diskusikan kembali dengan kelompoknya. Coba diubah ke menit semuanya. Yang 1 jam, soal nomor 2-nya 2 jam, 3 jam, gantikan ke menit semuanya. Diskusikan sama kelompoknya. Bapak kasih waktu 5 menit lagi. Nah, coba kerjakan. Nah, kalau ragu tanyakan sama temannya yang tahu ya. Seperti apa jumlahkannya? Nah, gitu. Seperti ini. Nah.
Kalau kelompoknya tidak bisa jawab, ada yang ragu, tanyakan ke Bapak ya. Dah. Sudah siap ya? Nah, coba ke depan, Sianggi. Bacakan. Dengarkan temannya. Kamu perwakilan kelompok saja, perwakilan. Baca nomor 1 dan 2. Ayo cepat. Nah, ya tidak apa-apa, harus sendiri, harus berani. Nomor 1. Nomor 1 dengan nomor 2. Coba jawab. Ya, nomor 1 berapa? 105 menit dijawabnya benar. Nah, nomor 2. 170 ya, duduk. Kelompok mana lagi yang mau maju ke depan? Perwakilan. Nah, ayo cu. Ya, bacakan. Yang nomor 3 lagi. Nomor 3 jam 5 menit sama dengan 120 menit ditambah 5 menit. Hasilnya 185 menit, betul? Nah, bagus. Nah, baca yang nomor 4. Ini dia soalnya. Jadi berapa? 306 jam itu kalau menitnya 360 menit ditambah 16 menit berarti 376 menit. Benar yang dibuat kawannya. Nah, coba jawab nomor 5 aja, nomor 5 lagi. Terakhir. 7 jam. Ya. ditambah 60 Ah. dengan 480. Ya, 480 benar. Nah, dah, duduk. Tepuk tangan. Nah. Dah, tadi anak-anak Bapak sudah mengerjakan kegiatan 3. Sekarang masih ada yang ragu? Ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada lagi, kita masuk ke evaluasi, ya. Di buku anak Bapak ada itu halaman 182. Bagian B. Ubah satuan menit menjadi jam. Nah, itu evaluasinya ada 60 menit, 120 menit. Kalau tadi kan 1 jam ke menit, jam ke menit, sekarang menit ke jam. Ah, coba kerjakan evaluasinya. Ini dia yang tanda kuning. Halaman 182. Ya. Ini. Coba kerjakan. Ya. Nah, ya kerjakan. Bapak kasih lagi waktu 5 menit. Menit ke jam. Nah, kalau yang tadi kan jam ke menit. Yang masih ragu tanyakan ke Bapak. Menit ke jam. Kalau 60 jam jauh kali nanti banyak angkanya. Waktu 1 menit lagi. Sudah siap semua? Ya, bagus. Baik, soal evaluasinya kumpulkan ke depan.
Buka bukunya, dibuka. Setelah anak-anak Bapak tadi mengerjakan evaluasi, ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Ada yang belum mengerti? Nah, baik. Kalau seperti itu akan Bapak kasih penguatannya, yaitu tadi pelajaran kita tentang proses pembuatan garam, yaitu materinya perubahan wujud benda. Lalu tentang pembelajaran satuan waktu, tadi anak-anak Bapak mempelajari perubahan jam ke menit dan menit ke jam. Baik, itu materi kita hari ini. Senang belajar dengan Bapak? Nah, baik. Kalau begitu, ketua kelasnya pimpin doa penutup. Doa Ya, amin. Dah. Terima kasih semuanya. Tepuk tangan dulu semuanya. Nah. Baik, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.